Nanti kita akan tampil di depan para pelaku industri musik dunia di sana kan. Jadi ya memang harus tampil yang semaksimal mungkin, sebaik mungkin sih. Dan apalagi kita juga akan membawakan beberapa lagu-lagu yang belum pernah kita bawain di Indonesia, karena nama lagu ini lagu-lagu unreleased, lagu-lagu berbahasa Inggris yang kita sudah ciptakan, yang sudah kita tulis, dan semoga lagu-lagu tersebut juga bisa membuat para pelaku industri musik dunia di sana suka, dan kita bisa mewujudkan kerjasama dengan record label dan juga promotor dan juga booking agent di sana. Mas, tadi sempat ceritakan dari 4 tahun lalu sudah pamit izin sama keluarga untuk pamit lah, kita pamit dengan gitu. Akhirnya mimpi besar kalian tercapai ke Los Angeles, bermusik di sana. Sempat nyangka gak sih? Dan di awal kan pasti kan dulu bermusik itu cuma ibaratnya kita mau ekspresikan diri di Indonesia, musik menyemarakan musik bisa, tapi akhirnya bisa keluar negeri. Gimana nih? Sebenarnya dari pertama kali kita ngeband tuh memang kita sudah punya mimpi jadi band yang sukses sih sebenarnya. Jadi kita tuh udah ngebayangin bisa seperti dulu ya, kalau kita selalu ngelihat band-band seperti Sheila on Seven atau Dewa saat itu, atau Padi ya. Dan ternyata ketika kita masuk industri, kita ya alhamdulillah bisa sepanggung sama mereka, bisa berteman sama mereka sekarang yang dulunya kita idolakan. Lalu kita mencoba untuk menaikkan level mimpinya The Massive lagi. Kita sudah keliling Indonesia dari ujung ke ujung, dari Sabang sampai Merauke, dan akhirnya di tahun 2022 kita membuat sebuah hal yang movement yang nekat ya. Kita bikin tour Amerika, bikin American Tour selama 1 bulan 10 kota. Lalu di 2023 kita lebih nekat lagi, kita bikin world tour. Kita manggung di Amerika, di Eropa, di Australia, dan juga beberapa negara Asia juga. Terus ternyata di 2024 kita dapat kesempatan untuk main di sebuah acara yang banyak melahirkan band-band dunia. Waktu itu kita hanya mendapatkan kesempatan di panggung yang kecil sekali, ditonton hanya beberapa orang, tapi kali ini karena kita waktu itu tampilnya menurut mereka oke dan menarik perhatian mereka, akhirnya di tahun ini kita mendapat kesempatan lebih besar. Kita akan perform di panggung yang lebih besar, dan juga akan melakukan beberapa business meeting juga di sana untuk memutuskan kita berpartner dengan label yang mana gitu. Jadi memang sebenarnya di Maret nanti kita lebih spesifik untuk ngomongin timeline. Kira-kira kapan mulai rekaman, kapan rilis, biaya rekamannya berapa, dan lain. Jadi memang lebih ke situ kan. Siapa yang orang yang sudah gampang masuk ke siapa yang dulu bisa masuk ke sana? Sebenarnya karena kita 3 tahun bolak-balik misalnya membabat hutan ya, maksudnya kita mencoba gimana caranya bisa menembus atau mendapatkan networking yang memang benar gitu, maksudnya bisa membawa kita ke tujuan kita gitu. Dan sebenarnya kalau ngomongin siapa ya, memang kita kemarin berusaha untuk ya bolak-balik di Amerika itu, memang kita mencari jalan itu, dan alhamdulillah kita menemukan dan bertemu langsung dengan A&R Worldwide itu, dan kita bisa berkomunikasi langsung, dan nanti kita akan main di acaranya mereka yang bernama Misa Expo, yang sudah dijalani selama 25 tahun. Ini tahun ke-25, jadi sangat buat mereka ini juga sangat memorable juga karena sudah tahun ke-25, dan banyak sekali musisi dunia yang lahir dari acara itu. Jadi mudah-mudahan The Massive bisa juga menjadi salah satu band yang besar dan karyanya bisa mendunia. Kan mulai make Berapa lama ya untuk bisa dapat link networking itu? Sebenarnya kita pernah hampir ditawarin tuh di 2017, 8 tahun yang lalu sebenarnya, tapi saat itu Belum terlalu fokus. Kita belum terlalu fokus ke situ juga, dan memang ternyata tidak murah juga untuk bisa mendapatkan networking itu. Jadi saat itu ya, tapi akhirnya
dengan keyakinan kita dengan apa dengan persiapan yang matang juga, kita jadi akhirnya kita bisa mendapatkan networking itu, dan alhamdulillah di tahun ini kita bisa lebih spesifik untuk ngomongin akan berpartner dengan siapa nanti gitu di sana. Mas Rian kan mulai Mei ini kan mulai ngerilis lagu-lagu Inggris gitu. Nah, itu tahun depan. Nah, itu ada kesulitan sendiri nggak sih untuk menulisnya? Terus bagaimana cara idenya, nyari idenya gitu? Ya sebenarnya kan kalau hampir sama ya, kalau kita membuat lagu berbahasa Indonesia atau Inggris itu pasti kan bagaimana caranya kita bisa menumpahkan perasaan yang kita rasakan ke lagu. Jadi kita juga tidak tiba-tiba ngebahas hal yang berat-berat gitu. Jadi memang lagu-lagu The Massive yang nanti bahasa Inggris juga sebenarnya lagu-lagu yang mungkin temanya juga pernah kita tulis seperti kalau kita bikin lagu bahasa Indonesia gitu. Jadi memang keseharian, tentang cinta, tentang hubungan kita sama kehidupan, sama Tuhan gitu. Jadi masih sekitar itu sih liriknya gitu. Ada referensi musik dari musisi luar negeri gitu kan, melihat pasarnya sekarang udah global gitu, gimana mungkin? Nah, itulah kenapa kita nanti harus ada songwriting camp di sana, karena itu kita akan memasak aransemen seperti apa, bagaimana bisa relevan dengan musik internasional, karena kan memang nanti kita akan diproduksi sama produser dari sana ya. Tapi akan mempertahankan ciri khas The Massive sendiri atau akan mengubah citra gitu? Mungkin tadi kan udah agak disentuh sedikit ya. Itu kan nyanyinya Rian juga nggak berubah gitu, masih dengan merdu, masih dengan mendalami dengan lirik yang dalam gitu. Jadi ya kita berusaha untuk jadi The Massive aja gitu. Ya, ada yang bawain lagu orang nggak nanti di sana? Nggak ada, hanya bawain lagu sendiri aja. Karena kan kita memang persiapannya kan panjang, jadi kalau di Indonesia kita masih tetap di tahun ini masih fokus manggung di Indonesia, tapi mungkin akan diselingi dengan rekaman di sana. Jadi mungkin pertengahan tahun atau akhir tahun kita akan bolak-balik ke LA untuk rekaman, untuk produksi lagu di album. Ya. Kalau di Indonesia hanya di Indonesia aja. Jadi memang kita fokus untuk merekam lagu-lagu berbahasa Inggris. Untuk rekamannya di mana aja tempat-tempatnya nanti? Nah, nanti kita akan tentukan nanti pas Maret nanti. Jadi kita akan bikin rencana kira-kira rekamannya di mana, budgetnya berapa, yang produserin siapa nanti, yang cocok untuk lagu-lagu yang kita buat. Jadi mungkin bisa jadi satu lagu itu beda produser. Mungkin lagu ini cocoknya sama produser ini, lagu ini cocok sama produser ini gitu. Akan jadi video klip juga beberapa nanti dibikin juga sekalian. Harusnya iya. Itu proses yang dilakukan mungkin setelah rekaman jadi gitu. Lagunya jadi. Mas Rian boleh ceritain les bahasa Inggris itu dong? Rian boleh ceritain ya, pasti, les? Ketika kita udah berapa lama? Ya, menulis lagu bahasa Inggris kan pronunciation juga penting ya. Maksudnya kalau kita bikin lagu itu mungkin grammar nggak terlalu harus benar gitu, karena kalau lirik lagu kadang-kadang suka ada bahasa Inggris yang slang ya. Tapi pronunciation, terus bagaimana kita menyebut kata yang benar itu kan penting gitu. Jadi ya aku belajar sama bule langsung sih gitu. Udah berapa lama belajar bahasa Inggris? Baru 2 bulan terakhir lah. Oh, berarti seluruh personil ya? Sementara masih Rian dulu. Ya karena kan aku banyak ngomong ya nanti ya gitu. Karena ada interview dan lain-lain. Sorry mengulang pertanyaan, tahu sejak kapan lo mulai memutuskan pindah ke musika? Artinya kan tentunya kan perdebatan perlu pasti banyak. Terus tanggal berapa, bulan apa, terus akhirnya kan nanti ini lagu-lagu yang di musika kan ada tuh royaltinya seperti apa? Kalau kita sih nggak ada perdebatan, memang kontraknya kan habis ya. Jadi setelah habis kita memutuskan untuk independen, dan kita sudah mempersiapkan semua juga. Kita punya perusahaan sendiri. Jadi memang 3 atau 4 tahun terakhir kita sudah mulai menata infrastrukturnya perusahaannya The Massive. Jadi kita memang ketika nanti benar-benar sudah resmi kan, kita jadi nggak bingung kan.
Karena misalnya tiba-tiba lepas gitu, kita nggak tahu mau gimana, tapi kita udah persiapkan sebenarnya dari 3-4 tahun kemarin sih gitu. Boleh tahu kapan mulainya lepas? Kalau resminya di bulan Mei tahun depan. Makanya kan kita bilang setelah, jadi tapi kan waktu kan cepet banget ya. Jadi kita udah harus produksi dari tahun ini gitu. Jadi ketika udah resmi, kita langsung rilis album yang internasional. Gitu. Lagu-lagu yang Nah, jadi gini, kalau kita tetap lagu-lagu lama kan memang masternya punya musika. Jadi ya biarkan itu dikelola dan kan kita juga tetap dapat royalti juga kan. Jadi aman. Nggak ada masalah. Siap nggak sih bersaing sama musisi-musisi luar negeri atau mimpinya tuh sejauh apa gitu? Pokoknya kita ngalir aja ya. Ngalir, kita bikin karya yang bagus. Terus kita tumpahkan semua apa yang kita rasakan di karya-karya kita. Kalau bersaing kan emang dari dulu kita juga selalu ikut dalam band competition dan lain-lain. Jadi walaupun bersaing itu secara sehat kan. Jadi kita fokus di karya kita aja dulu. Kalau ternyata nanti Tuhan memberikan rezeki buat kita untuk bisa bersaing sama mereka untuk ada di levelnya mereka, ya alhamdulillah. Mas mungkin masih raih Grammy-kah atau apa? Mimpinya sejauh apa gitu dengan Ya yang pasti kalau misalnya mau jadi musisi dunia ya harus nantinya harus ada dapat nominasi Grammy. Terus apalagi kan juga nanti mudah-mudahan kalau tidak ada halangan akan ada produser yang mendapatkan Grammy juga yang akan bersama sama The Massive. Mas mungkin ada panggungan itu juga sih kayak goalsnya The Massive mau manggung di Coachella atau di mana gitu. Ya kalau kita ngomongin band itu kan biasanya kalau udah keren kalau manggung di kalau di Inggris ada Glastonbury ya, atau Lollapalooza atau Coachella. Ya itu pasti akan jadi salah satu mimpinya The Massive ya. Tapi berarti maksudnya targetnya The Massive di Go Internasional ini pengen ke situ atau ada lagi gitu? Targetnya sebenarnya goalsnya tuh ya kita bisa menjadi band yang memang karyanya disukai sama market global ya. Jadi kalau paling yang menjadi salah satu yang menjadi acuan kita ya, kalau misalnya kalau musik Indonesia yang sukses kan misalnya seperti Niki gitu ya. Niki kan dia bisa world tour, bisa manggung di Indonesia, menjual tiket dan sold out. Terus lagu-lagunya tidak hanya didengar sama orang Indonesia tapi juga di seluruh dunia ya. Jadi ya mudah-mudahan ya kita sih targetnya pengennya bisa menjadi ya band dunia yang memang tur dunia, manggung di stadion di semua negara di dunia, itu kita pengennya seperti itu ya. Nah itu tadi menyinggung 88 Rising dan recordnya Niki gitu. Nah mungkin dari The Massive juga pengen nggak sih kesana karena kan itu kan dia menaungi artis Asia ya khususnya gitu. Nah kalau yang networking kita yang sekarang ini justru malah kita langsung sama record label yang menaungi seperti The Weeknd, Ariana Grande, terus Madonna, Michael Jackson dan lain-lain. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa benar-benar bisa kerja sama mereka ya. Gitu. Jadi makin kompak nggak sih The Massive mempersiapkan global? Harus fokus banget ya, kita bahkan latihan ini bisa mungkin lebih dari 10 jam ya sekali latihan gitu untuk bisa mengulang-ulang lagu-lagu yang akan kita bawakan gitu. Mas mungkin kan kalau di ranah musisi atau band luar negeri itu kan lirik-liriknya kan rata-rata ada yang vulgar dan lain-lain ya, karena perbedaan budaya sama kita gitu. Mungkin The Massive akan mengikuti alur itu atau punya jalannya sendiri. Ya sebenarnya kalau kita kan masih benang merahnya masih pop ya. Jadi biasanya kalau pop itu kan lebih sopan ya liriknya ya, dan kalau lebih puitis gitu. Kalau misalnya kita lihat misalnya contoh The Beatles kan lagu-lagu cintanya juga sangat deep ya. Atau misalnya Coldplay kan itu juga tentang ketuhanan, tentang alam, tentang sosial. Jadi mungkin sebenarnya kita juga udah melakukan itu di Indonesia kan. Kita punya lagu Jangan Menyerah, kita punya lagu Esokan Bahagia, lagu-lagu uplifting juga, terus ada lagu-lagu cinta yang dalam juga, Merindukanmu. Jadi sebenarnya justru kita nggak akan merubah itu gitu. Jadi kita tetap bikin lagu yang sesuai dengan apa yang kita rasain, apa yang kita lihat juga. Mas Rian, intermezzonya kalau nanti sukses besar dan harus pindah ke Amin. sana gitu, siap nggak? Sebenarnya jujur ya, seperti yang kita bilang, kita fun fact-nya adalah 4 tahun yang lalu kita udah pamit sama keluarga. Udah ngumpul di rumahku waktu itu. Semua istri-istri ngumpul semua sama anak-anak yang waktu itu ya. Itu sampai kita bilang kita mau keluar gitu. Terus ada yang kaget, ada yang yakin itu. Tapi akhirnya kita bisa
bisa meyakinkan bahwa ini adalah mimpinya The Massive. Karena kalau kita misalnya hanya stuck di sini aja, kita ada di zona nyaman ya, misalnya kita bisa aja sekarang manggung sebulan bisa 20 kali, 25 kali, ya bisa aja, tapi ya udah, kita hanya melakukan rutinitas itu aja gitu. Tapi kalau kita menaikkan level mimpi kita, mudah-mudahan manggungnya nanti besok hari ini di Jakarta, besok udah di Hong Kong misalnya gitu, atau besoknya lagi udah di misalnya di Prancis misalnya gitu, atau di Paris gitu. Jadi ya kita sih pengennya gitu sih, maksudnya. Gimana mas kalau masih pas yang di Indonesia kangen gitu? Nah, justru kita tetap ingin menjaga marketnya The Massive di sini gitu. Jadi kita akan banyak, justru karena kita sudah nantinya akan independen kan, jadi kita malah lebih bebas lagi untuk berkolaborasi dengan siapapun gitu. Jadi kita malah tetap pengen menjaga marketnya The Massive di sini. Berarti tetap gak akan melupakan di Indonesia Oh, lah ya? nggak mungkin. Wah, nggak mungkin lah. Tapi Ya, kalau untuk itu sebenarnya fungsi dari semboyan kita go global itu. Yang namanya global kan berarti kan Indonesia juga termasuk di dalam. Jadi kita tidak pernah membatasi karya kita dengan siapa kita berkolaborasi. Bahkan mungkin tahun besok kita udah ngeluarin karya berbahasa Inggris, tahun depannya bisa berkarya bareng di Indonesia lagi, itu nggak menutup kemungkinan sih gitu. Berarti udah punya list gigs gitu ya mas, gigs di luar negeri, Di luar yang negeri. bakalan mau dituju udah punya listnya gitu. ya sebenarnya nanti kan kita akan bertemu dengan booking agent di sana. Jadi booking agent itu biasanya mereka udah megang band-band dunia mana yang mereka yang ada di mereka gitu. Jadi plan kita sih sebenarnya nantinya kita akan ditempelin juga sama beberapa band di sana sih gitu, untuk tour dan lain-lain. Mungkin ada target sebulan berapa manggung gitu di sana? Ya kalau kita demand-nya dapat di sana ya, tiba-tiba ternyata lagu kita hits gitu ya, bisa jadi ya kita bisa tour minimal North America lah gitu, minimal ya. Sekarang lagi nanti punya royalti.